Yang terhormat, para dewan juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya. Kedua, sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, saya Femita Aurelia Sari, mahasiswi S1 Keperawatan Stikes RSPAD Gatot Subroto. Dan hari ini saya akan berbicara tentang dari garis depan ke meja kebijakan. Hadirin yang berbahagia, Indonesia bukan sedang hidup di negeri rawan bencana, namun Indonesia hidup berdampingan dengan bencana. Mulai dari banjir, gempa, tanah longsor, hingga pandemi. Ancaman datang silih berganti seperti alarm yang tak pernah benar-benar diam. Data BNPB menunjukkan ribuan kejadian bencana di Indonesia setiap tahunnya. Bahkan, Jurnal Penelitian tahun 2024 oleh BMC Nursing menyebutkan bahwa pada tahun 2021, Indonesia mengalami lebih dari 5.400 kejadian bencana, meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Namun pertanyaannya, ketika penanggulangan kebijakan bencana dirumuskan, apakah suara perawat benar-benar didengar? Padahal, perawat adalah profesi yang paling dekat dengan masyarakat. Kami hadir sebelum bencana datang melalui edukasi dan mitigasi. Kami bertahan saat bencana berlangsung di ruang IGD, pengungsian, hingga daerah terpencil. Dan kami tetap bertahan setelah bencana reda ketika penyakit, trauma, dan kehilangan masih menghantui korban. Namun sayangnya, peran perawat masih terlalu sering hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan, bukan penentu kebijakan. Inilah mengapa hari ini saya berdiri sebagai The Voice of Resilience, suara ketangguhan yang menyatakan bahwa perspektif keperawatan bukan hanya pelengkap dalam manajemen bencana, melainkan fondasi utama keselamatan publik. Penelitian jurnal tahun 2024 terhadap 390 perawat rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dan resiliensi perawat sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi, pelatihan, serta kebijakan institusi. Artinya, kualitas penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan keberanian tenaga kesehatan. Dibutuhkan kebijakan yang lahir dari pengalaman nyata di lapangan, dan perawat memiliki pengalaman itu. Perawat memahami siapa kelompok yang rentan. Perawat tahu bagaimana lansia kesulitan mengakses evakuasi. Perawat melihat bagaimana anak-anak mengalami trauma pasca bencana. Dan perawat menyaksikan bagaimana masyarakat kecil seringkali terlupakan dalam distribusi bantuan. Karena itu, manajemen bencana harus bersifat inklusif, humanis, dan berbasis data, bukan hanya berbasis meja rapat. Di era digital, perawat juga harus menjadi penggerak inovasi, pemanfaatan telehealth, sistem daya elektronik, edukasi kebencanaan berbasis media sosial, hingga pemetaan kelompok rentan berbasis digital harus melibatkan perawat dalam mengambil keputusan. Mengapa? Karena teknologi tanpa empati hanya akan menjadi mesin tanpa arah. Hadirin yang berbahagia, hari ini dunia tidak membutuhkan lebih banyak suara yang sekedar berbicara. Dunia membutuhkan suara yang mampu menyelamatkan. Dan suara itu adalah suara perawat. Suara yang lahir dari ruang keperawatan. Suara yang dibentuk oleh empati. Suara yang memahami bahwa setiap kebijakan adalah tentang nyawa manusia. Maka saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, libatkan perawat dalam perumusan kebijakan manajemen bencana, mulai dari tingkat rumah sakit hingga tingkat nasional. Mengapa demikian? Karena ketika perawat diberi ruang untuk menentukan arah kebijakan,
kita tidak hanya membangun sistem yang kuat, tetapi sistem yang manusiawi. Karena sejatinya, ketangguhan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa cepat ia bangkit setelah bencana, tapi seberapa siap ia melindungi rakyatnya sebelum bencana datang. Saya percaya, perawat bukan hanya garda terdepan dalam bencana, tetapi perawat adalah penentu arah keselamatan bangsa Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.